Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas 06 TPLE 025, ingin mempresentasikan tugas mata kuliah teknik kompilasi yang diampuh oleh Ibu Santi Rahayu, Eskom Mkom, yang berjudul Top Down Persing. Saya sendiri bernama Firmansyah, dan rekan saya bernama Ahmad Zulkaidi Bekjanto. Langsung saja ke materinya. Analisis sintaks lebih sering disebut penguraian atau parsing. Tujuan utama dari analisis sintaks adalah memeriksa apakah urutan token-token yang dihasilkan sesuai dengan tata bahasa dari bahasa yang bersangkutan. Misalnya, bahasa C mengenal kalimat jumlah flash yang berarti menaikkan harga variabel jumlah dengan angka 1. Tetapi kalimat di atas akan salah jika dikompilasi dengan kompilator bahasa Pascal, karena tidak sesuai dengan tata bahasa Pascal. Next. Selanjutnya, derivasi. Ada dua jenis derivasi, yaitu derivasi terkiri, leftmost derivation, dan derivasi terkanan, rightmost derivation. Derivasi terkiri akan menderivasi suatu aturan produksi mulai dari non-terminal yang paling kiri, sedangkan derivasi terkanan akan menderivasi suatu aturan produksi mulai dari non-terminal yang paling kanan. Lebih jelasnya, LM atau leftmost derivation dengan penurunan terkiri sama dengan non-terminal terkiri yang didistribusi. Kemudian RM, rightmost derivation, dengan penurunan kanan atau non-terminal terkanan yang didistribusi. Jika proses derivasi, aturan-aturan produksi suatu tata bahasa terhadap suatu masukan menghasilkan lebih dari satu pohon sintaks, maka tata bahasa tersebut dikatakan rancu atau ambiguous. Next. Kemudian ketiga, parsing atau penguraian. Parsing digolongkan menjadi pertama, top down, penelusuran dari root ke leaf atau dari simbol awal ke simbol terminal. Metode ini meliputi backtrack atau backup, brute force, not backtrack, recursive, scan parser. Kemudian yang kedua, bottom up. Metode ini melakukan penelusuran dari leaf ke root. Next. Kemudian parsing brute force. Yang pertama, memilih aturan produksi mulai dari kiri, kemudian meng-expand simbol non-terminal sampai pada simbol terminal. Yang ketiga, bila terjadi kesalahan string tidak sesuai, maka dilakukan backtrack. Kemudian algoritma ini membuat pohon parsing secara top down, yaitu dengan cara mencoba segala kemungkinan untuk setiap simbol non-terminal. Kemudian yang terakhir, contoh suatu language dengan aturan produksi sebagai berikut. S ditandai dengan anak panah ke kanan, A kecil, A besar, D kecil, atau garis tegak lurus, A kecil, B besar. Kemudian A atau A besar ditandai dengan anak panah ke kanan, B kecil, atau garis tegak lurus, C. Kemudian B besar ditandai dengan anak panah ke kanan, C kecil, D, atau garis tegak lurus, D kecil, C. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmad Bianto. Silakan. Ya, kelemahan dari metode
Yang pertama, mencoba untuk semua aturan produksi yang ada, sehingga menjadi lambat waktu eksekusi. Yang kedua, mengalami kesukaran untuk melakukan pembuatan data. Yang ketiga, banyak seperti karena membuat backup lokasi backtrack. Yang keempat, grammar yang memiliki rekursi bisa terbuka sehingga harus diubah dulu sehingga tidak rekursif kiri, karena rekursif kiri akan mengalami loop yang terus-menerus. Selanjutnya, parsing no backtrack recursive scan parser. Metode ini adalah salah satu cara mengaplikasikan bahasa bebas konteks melakukan analisis sintaksis suatu shortcode. Ciri dari metode ini adalah secara rekursif menurunkan semua variabel dari awal sampai bertemu terminal dan tidak pernah mengambil token secara mundur atau no backtrack. Ciri lain dari metode ini adalah sangat bergantung pada algoritma scan dalam mengambil token. Lalu untuk mengimplementasikan aturan-aturan memakai teknik recursive scan parser digunakan aturan sebagai berikut. Pertama, semua simbol variabel dijadikan prosedur atau fungsi. Yang kedua, fungsi pada aturan produksi, maka prosedur scan dipanggil. Yang ketiga, jika bertemu simbol variabel pada aturan produksi, maka prosedurnya dipanggil. Poin keempat, penerapan atau down yang tertera pada diagram kotak. Yang kelima, karena memakai prosedur alternatif dipakai active stacking yang hampir sama dengan metode top parsing dan brute force. Lalu poin yang terakhir, urutan produksi direalisasikan dengan menggunakan urutan dari pemanggilan fungsi atau prosedur. Yang terakhir, tata bahasa ada atau ambigus. Suatu tata bahasa yang menghasilkan lebih dari satu pohon urai disebut ambigus. Dengan perkataan lain, tata bahasa yang ambigus adalah tata bahasa yang menghasilkan lebih dari satu kalimat untuk kalimat yang sama. Untuk pengurai jenis tertentu, kata itu disebut dibuat ambigus. Sebab kalau kita tidak menemukan secara unik menurai untuk pilih suatu kalimat. Contohnya, misalkan tidak dibedakan antara angka dan list, maka tata bahasa yang data plus minus dapat dituliskan sebagai berikut: string, string plus string, string min string, itu 0, 1, titik, selanjutnya sampai bilangan ke 9. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.